Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta cerita. Sumanto adalah seorang pria sederhana asal desa terpencil di pinggiran Purworejo, Jawa Tengah. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh bangunan serabutan. Sebelumnya saya sarankan menulis sholawat di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Hidup Sumanto pas-pasan, kadang makan nasi hanya dengan garam, kadang malah tidak makan sama sekali. Rumahnya reot, berdinding bambu dan beratapkan seng bocor. Namun Sumanto tetap sabar, tidak pernah mengeluh. Satu hari, saat sedang duduk melepas lelah di warung kopi dekat proyek bangunan, ia dihampiri seorang pria asing bernama Darman. Penampilannya perlente, memakai kemeja rapi dan sepatu kulit. Dengan logat meyakinkan, Darman menawarkan pekerjaan luar negeri yang katanya legal dan bergaji tinggi. Kamu kerja jadi kuli di sini dapat berapa? Paling juga 100.000 sehari. Di Kamboja, kamu bisa dapat 10 kali lipat. Bahkan bisa kerja di rumah sakit sebagai petugas teknisi. Gajinya dolar, loh. Sumanto mengernyit, antara percaya dan ragu. Kerja di rumah sakit, saya ini cuma tukang bangunan, Mas. Tapi yang mereka butuh cuma tenaga. Kamu cuma bantu angkat barang, bersih-bersih, gitu aja. Tiket dan akomodasi ditanggung. Nanti di sana ada bos yang urus semuanya. Kepolosan dan keputusasaan membuat Sumanto terjebak dalam janji manis itu. Ia merasa ini adalah jalan keluar dari kemiskinan yang membelit hidupnya sejak kecil. Setelah berdiskusi sebentar dengan ibunya yang sudah renta, ia pun memutuskan berangkat. Beberapa hari kemudian, Sumanto naik pesawat ke Phnom Penh, Kamboja, bersama 4 orang lainnya yang juga direkrut Darman. Sesampainya di bandara, mereka dijemput oleh pria asing berwajah kaku dan dibawa dengan mobil ke sebuah gedung tinggi yang katanya adalah rumah sakit tempat mereka akan bekerja. Gedung itu tampak modern, dengan kaca mengkilap dan petugas keamanan di setiap sudut. Sumanto sempat merasa bangga bisa menginjak tempat seperti itu. Namun, tatapan petugas dan cara mereka diam mengawasi membuat perasaannya mulai tidak nyaman. Setelah tiba, Sumanto dan teman-temannya tidak langsung diajak bekerja. Mereka diminta menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Mereka diminta menyerahkan paspor dan HP. Alasan petugas, supaya tidak hilang. Sumanto mulai merasa aneh, tapi tidak berani membantah. Namun kecurigaan mulai menguat ketika Sumanto mendengar salah satu temannya, Harry, tidak keluar dari ruang pemeriksaan selama hampir 3 jam. Dia pingsan karena tekanan darah rendah, kata seorang perawat. Tapi Sumanto melihat ada bekas darah di sarung tangan si perawat. Saat giliran Sumanto diperiksa, ia merasa ada yang tidak beres. Kamu sehat, sangat sehat, kata si dokter sambil tersenyum. Tapi senyuman itu tak memberi rasa tenang, malah membuat bulu kuduk Sumanto meremang. Ia bahkan sempat mendengar dokter lain berbicara dalam bahasa asing sambil menunjuk monitor hasil tes darahnya. Malam harinya, Sumanto tidak diizinkan keluar dari kamar. Pintu dikunci dari luar. Ketika tengah malam datang, Sumanto mendengar suara roda ranjang dorong dari lorong. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Suara pintu besi dibuka. Beberapa orang masuk ke kamar Harry, lalu tak lama kemudian membawa ranjang berisi tubuh yang ditutupi selimut putih. Dalam hati, Sumanto mulai sadar bahwa dirinya masuk dalam jebakan. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia sendirian di negeri asing. Tidak punya paspor, tidak punya HP, tidak tahu lokasi rumah sakit ini ada di mana. Dan kini, mereka mulai membicarakan operasi kecil yang harus ia jalani sebelum bekerja. Operasi apa? Tanya Sumanto dengan panik. Dokter hanya tersenyum. Tenang, hanya minor surgery.
Kamu tidak akan merasa sakit. Dan malam itu, Sumanto tahu, kalau ia tidak melawan, maka esok harinya, ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan. Ia bisa kehilangan ginjal, atau bahkan nyawanya. Malam itu, Sumanto duduk di tepi ranjangnya dengan mata waspada. Ia tidak bisa tidur. Di luar kamar, suara